Kesalahan yang dilakukan oleh suami sering memasukkan jari. Ini mengakibatkan efek buruk bagi sang istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya saudara-saudara kami yang menjadi suami, para muslim yang telah menjadi suami, ingat, jangan sering-sering memasukkan jari ke dalam senjatanya sang istri. Mengapa? Karena jari itu terbuat dari kulit dan tulang. Ada kulit, ada tulang. Ini berbeda dengan senjatanya laki-laki. Kalau senjata laki-laki itu nggak ada tulangnya, coba persiksa saja, apakah ada tulangnya? Nah, inilah dua hal yang berbeda. Maka menurut penelitian para ulama, apabila sang suami sering memasukkan jarinya ke dalam alatnya sang istri, maka efek buruk bagi sang istri. Efek buruk yang pertama, mohon maaf nih ya, ini harus tahu nih, istri akan mengalami semakin kurangnya kelezatan, semakin kurang kelezatan di dalam bercinta, dan juga akan semakin menyedikitkan syahwatnya untuk itu. Ya, mengapa? Karena yang dirasakan selama ini, mohon maaf, itu kan tangan yang keras, kaku. Kakunya beda dengan senjata sang suami. Oleh sebab itulah menurut sebagian para ulama, apalagi ini istrinya, mohon maaf, istrinya perawan nih, maka makruh apabila sang suami menggunakan jarinya untuk menembusnya begitu. Makanya sangat dianjurkan kalau seandainya menikahi perawan, ya nggak usah pakai jari. Nah, jarinya kalau seandainya hanya untuk ngelus-ngelus tapi nggak dimasukkan, nggak masalah. Agar keperawanannya itu murni dari senjata sang suami, tidak diperawani dengan menggunakan jari. Nah, ini bagi suami istri yang pengantin baru. Jadi ingat nih, bagi para remaja, para pemuda yang nanti menikah, jangan sampai merobek keperawanan istrinya itu dengan menggunakan jari jemari yang dimasukkan. Kalau jarinya, mohon maaf, hanya untuk permainan batruha, permainan klitorisnya, kacangnya itu ya nggak masalah, karena itu untuk merangsang, asalkan jangan sering dimasukkan. Sering loh ya. Bagi suami yang sudah pengantin lama, ingat jangan sering dimasukkan. Bagi pengantin baru, untuk merawani jangan menggunakan jari. Ingat, jangan menggunakan jari. Bagi pengantin lama, sekali lagi, jangan sering memakai jari yang dimasukkan. Para ulama itu telah meneliti, ya penelitiannya itu valid, hasilnya valid. Mengapa? Ingat nih, para ulama zaman dulu itu istrinya tidak hanya satu, rata-rata 4 nih, rata-rata 4, dan ini dibuktikan sendiri. Dan ada testing ya, testimoninya. Misalnya nih, ada 2 orang yang, mohon maaf, dicoba untuk dimasukin jari, kemudian yang 2 orang tidak. Ternyata yang 2 orang itu memiliki efek samping yang hampir sama, yang sering dimasukin jari. Sedangkan yang 2 yang tidak dimasukin jari itu ya enjoy saja begitu. Lah, para ulama yang memiliki istri dan lebih dari ya 1, yaitu 2, 3, 4 itu banyak sekali. Beda dengan, mohon maaf nih, orang zaman sekarang kan istrinya sangat 1 saja ya, sangat sedikit nih, hanya 1 doang. Sehingga kan nggak bisa untuk membuktikan itu. Apakah apa buktinya begitu? Nggak bisa, istrinya cuma 1. Nah, kalau istrinya misalnya lebih dari 1 kan bisa untuk dibuktikan. Oleh sebab itulah perhatikan nih nasihat para ulama. Yang bagi lizauji alla yukthira idkhal al-isba'i fi farji zaujatihi. Yang bagi seyogianya lizauji untuk sang suami, alla yukthira, oleh sekiranya tidak memperbanyak. Artinya tidak memperbanyak itu tidak sering-sering. Kalau sekali 2 kali mungkin masih dimaklumi, asalkan bukan memerawani tadi. Asalkan bukan tatkala memerawani. Kalau sudah terbiasa, misalnya kalau sekali 2 kali mungkin ya wajar. Tapi kalau sering-sering ini, alla yukthira, oleh sekiranya tidak memperbanyak oleh sang suami idkhal al-isba'i ini pada memasukkan jari.
fi farji zaujatihi, di dalam kemaluan istrinya. Mengapa? Li'annahu, karena sesungguhnya perbuatan itu yang kusu, yaitu mengurangi oleh perbuatan itu ladzatul jima'i fiha, pada kelezatan hubungan badan, fiha, di dalam tubuhnya sang istri, mengurangi kenikmatan jima bagi sang istri. Ini efek samping yang pertama, ya. Wa yuqallilu syahwataha, wa yuqallilu, dan efek samping kedua akan menyedikitkan, menjadikan sedikit syahwataha, pada syahwatnya sang istri. Jadi kenikmatan berhubungan berkurang, dan syahwatnya lama-kelamaan ini menjadi sedikit, enggak begitu bergairah. Bal dzalika yurithu syu'bal inzali minha. Bal dzalika, bahkan perbuatan itu, yurithu, yaitu mampu mewariskan, mengakibatkan syu'bal inzali, pada sulitnya orgasme. Jadi kalau sering memasukkan jari ke sang suami ke dalam farji sang istrinya, kemudian sang suami melakukan hubungan, itu biasanya lama-kelamaan sang istri itu sulit untuk inzal, sulit untuk orgasme. Mengapa? Ya karena sudah terbiasa dimainin dengan menggunakan jari, di mana jari itu ada tulangnya. Tulang itu kaku, kakunya tulang dengan kakunya senjata sang suami itu beda. Sekali lagi beda ini. Kulitnya juga beda. Ya, beda pokoknya. Jadi yurithu syu'bal inzali minha, mampu mewariskan atau menyebabkan sulitnya orgasme minha, daripada istri. Wala ba'sa, dan tidak mengapa. Tidak mengapa artinya tidak punya efek samping ini, bimula ba'ati badriha, dengan mempermainkan klitorisnya. Kalau hanya menggunakan tangan, tapi tangannya hanya dipakai untuk, mohon maaf, untuk ngelus-ngelus itu, kemudian untuk memainkan klitorisnya, ya kacang kecilnya itu, li'ikhrajir rutubati minha, agar atau untuk mengeluarkan pelumas minha, daripada istri, maka tidak apa-apa. Wala ba'sa, tidak mengapa. Jadi itu kan untuk merangsang. Yang agak menjadi larangan ini, bukan larangan haram ya, tidak sampai haram ini. Ini hukumnya nggak sampai haram, tetapi akan mengakibatkan efek yang kurang baik, efek buruk apabila sang suami memasukkan jari jemarinya ke dalam kemaluannya sang istri. Nah, kalau jari-jari jemarinya hanya dipakai untuk mengelus-elus, menggerayang-gerayang, kemudian untuk memainkan klitorisnya sampai basah misalnya, ini malah bagus. Wala ba'sa bimulaba'ati badriha li'ikhrajir rutubati minha. Karena kan tidak dimasukkan hanya di luarnya itu kan. Jadi di luar. Nah, dengan pengantin baru juga sama. Kalau pengantin baru misalnya menggunakan tangannya yang kiri, ya tangan kiri, kalau tangan kanan makruh nih, tangan kiri dipakai untuk memainkan kacang kecilnya sang istri agar rutubatulnya keluar, pelumasnya keluar, itu nggak apa-apa, asalkan jari jemarinya jangan dimasukkan. Demikianlah penjelasan dari kami, semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.